Reforming Heart, hari ke-89. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Doa Salomo. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Raja-Raja 8 ayat 22-53. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa Salomo. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan, di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannyalah tangannya ke langit, lalu berkata, Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu, Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di sorga, dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah ke depan mezbahmu di dalam rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah, dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar, dengan memberikan pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup, sehingga tidak ada hujan sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hambamu, umatmu Israel. Karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik, yang harus mereka ikuti, dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap, apabila musuh menyesakan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umatmu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia, supaya mereka takut akan engkau, selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Juga, apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel
datang dari negeri jauh oleh karena namamu. Sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar, dan tentang tanganmu yang kuat, dan lenganmu yang teracung. Dan ia datang berdoa di rumah ini. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap. Dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kau dirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan di sorga doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau yang dekat. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya, dan dengan segenap jiwanya di negeri musuh yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan di sorga tempat kediamanmu yang tetap, kepada doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu, mengampuni segala pelanggaran yang dilakukan mereka kepadamu, dan kiranya engkau membuat mereka menjadi kesayangan orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, sehingga orang-orang itu menyayangi mereka. Sebab mereka itu umatmu, dan milik kepunyaanmu, yang telah kau bawa keluar dari Mesir dari tengah-tengah dapur peleburan besi. Hendaklah matamu terbuka terhadap permohonan hambamu, dan terhadap permohonan umatmu Israel, dan hendaklah engkau mendengarkan mereka seberapa kali mereka berseru kepadamu. Sebab engkaulah yang memisahkan mereka bagimu, menjadi milik kepunyaanmu dari antara segala bangsa-bangsa di bumi. Seperti yang telah kau firmankan dengan perantaraan Musa hambamu, pada waktu engkau membawa nenek moyang kami keluar dari Mesir ya Tuhan Allah. Pada bagian ini, Salomo berdoa dengan kalimat-kalimat yang begitu indah. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dengan mengatakan bahwa langit yang mengatasi langit pun tidak sanggup memuat Tuhan, apalagi rumah yang dia dirikan di bumi ini. Salomo menyadari bahwa bait ini adalah simbol kehadiran Tuhan, bukan rumah yang akan menampung Allah dan menggantikan tahta Allah di surga. Dalam doa ini, Salomo bertindak sebagai pengantara antara Israel dengan Allah. Dia memohon kepada Tuhan untuk mengingat bait suci ini dan mengampuni Israel, karena bait suci ini ada di tengah-tengah Israel. Ada 6 hal yang Salomo panjatkan, dan 6 hal ini menjadi tanda pertobatan sejati Israel dan juga gereja. Mari kita pelajari satu persatu. Pertama, dalam ayat 29, Salomo menyadari bahwa Tuhan tinggal di tempat yang maha tinggi, tetapi matanya selalu memandang bait yang ada di tengah-tengah Israel ini. Salomo tahu kalau Allah akan mendengarkan doa dan berkenan mengampuni. Salomo mengenal Allah sebagai Allah yang tinggi dan berdaulat, tetapi juga rela memberikan pengampunan karena bait yang didirikan di tengah-tengah umatnya. Untuk direnungkan, pertobatan sejati terjadi ketika umat Tuhan menyadari bahwa Allah adalah yang maha tinggi, tetapi rela mengampuni. Jika umat Tuhan hanya mengenal Allah sebagai yang maha tinggi, tetapi dia tidak punya kerelaan untuk mengasihani dan mengampuni, maka umat Tuhan tidak akan punya harapan untuk mendapat pertobatan. Jika kita gagal mengenal bahwa Allah rela mengasihani dan mengampuni orang yang sungguh-sungguh bertobat, maka kita akan menjadi orang yang hidup tanpa harapan pengampunan. Tetapi sebaliknya, jika kita hanya mengenal Allah sebagai Allah yang penuh belas kasihan dan mau mengampuni, maka kita akan menjadi orang-orang yang kurang ajar kepada Dia dan menganggap enteng pengampunannya yang akan dengan murahan terus diberikan kepada kita bila kita meminta kepadanya. Tetapi doa Salomo inilah yang benar.
Tuhan yang Maha Tinggi tidak boleh dipermainkan. Tetapi Tuhan yang Maha Tinggi ini juga rela mengamati, memelihara, dan mengampuni umatnya yang mau bertobat sungguh-sungguh dan kembali kepada Dia. Kedua, ayat 31-32. Kesungguhan di dalam mengikat janji kepada Tuhan. Dalam ayat ini, Salomo memohon agar Tuhan rela mendengar setiap orang yang membawa perkaranya ke hadapan Tuhan melalui bait suci, dan Tuhan rela membenarkan yang benar dan menyatakan bersalah orang yang salah. Untuk direnungkan, pertobatan yang sejati selalu mempertimbangkan konsep keadilan sejati. Tidak ada orang adil yang meminta Tuhan berlaku tidak adil. Orang adil tidak akan meminta perlakuan khusus baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Orang yang benar tidak akan keberatan bila dia dihukum karena kesalahannya. Demikian juga orang benar tidak akan senang kalau orang jahat tidak dihukum. Pertobatan yang sejati harus mencakup kerelaan untuk tidak dimaafkan. Inilah pengertian keadilan sejati. Inilah pertobatan orang benar. Dia akan memohon pengampunan, tetapi dia tidak akan menghindar jika hukuman tetap harus diberikan. Barang siapa datang kepada Tuhan, dia harus tahu kalau Tuhan mempunyai keadilan yang sempurna. Bisakah kita menuntut dia memutarbalikkan perkara? Bisakah dia berlaku tidak adil? Tidak bisa. Itu sebabnya, ketika umat Tuhan ingin memohon pengampunan Tuhan, kerelaan untuk tidak diampuni justru menjadi tanda pertobatan yang sejati. Ketiga, ayat 33-34. Pertobatan di dalam penghukuman. Salomo berdoa supaya Tuhan rela mengampuni orang Israel di dalam pembuangan. Bila mereka bersalah dan Tuhan membuang mereka, lalu mereka menangis di tempat pembuangan dan memohon belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan rela mengembalikan mereka ke tanah perjanjian ini. Untuk direnungkan, pertobatan sejati dapat muncul ketika umat Tuhan berada dalam pembuangan. Demikian juga kita menyadari keberdosaan kita, justru setelah kita menerima akibat karena dosa-dosa kita. Pada saat itulah pertobatan sejati dapat terjadi, yaitu pada saat seseorang tahu betapa berat dosanya, ketika dia sudah menanggung hukuman yang berat atas dosanya. Salomo berdoa supaya orang-orang seperti ini boleh mendapatkan belas kasihan Tuhan. Jika kita berdosa, lalu kita menghadapi hukuman yang kita pikul dengan amat sulit, biarlah kita tidak menghina Tuhan dengan kata-kata yang membenarkan diri. Tetapi, biarlah saudara tetap mengharapkan belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan mengampuni dan tidak lagi menghukum. Biarlah permohonan kita dipanjatkan dengan hati yang hancur dan permohonan pengampunan yang dipanjatkan dengan hormat kepada Tuhan. Biarlah kita tekun memohon kepada Tuhan sambil berkata, "Jika Tuhan tidak mau cabut penghukuman ini, saya akan rela jalankan. Tetapi saya mohon, Tuhan berkenan untuk mencabut hukuman ini, dan kiranya Tuhan berbelas kasihan setelah mendengar doa-doa yang kita panjatkan." Keempat, ayat 37-40. Salomo memanjatkan permohonan agar Tuhan rela mendengar doa orang-orang yang sedang mengalami wabah dan bencana. Jika wabah dan bencana itu karena dosa satu orang atau seluruh Israel, biarlah Tuhan rela mengampuni dan menyatakan keadilan kepada setiap orang yang bersalah. Jika seluruh bangsa atau bahkan walaupun hanya satu saja yang memohon, Salomo berdoa supaya Tuhan rela mendengarkan dan mengampuni, supaya umat Tuhan tetap takut akan Tuhan. Untuk direnungkan, pertobatan yang sejati adalah menerima pengampunan Tuhan, lalu bereaksi dengan takut akan Tuhan. Ada pengampunan pada Tuhan supaya orang-orang takut akan Tuhan. Ada dalam Mazmur 130 ayat 4. Pertobatan palsu akan menghina dan meremehkan pengampunan Tuhan. Tetapi pertobatan yang sejati justru akan makin membuat seseorang takut akan Tuhan. Kelima, ayat 41-43. Salomo juga berdoa supaya bait suci menjadi berkat bagi orang asing sekalipun. Bila mereka berseru kepada Tuhan karena sudah mendengar tentang nama Tuhan, bait suci akan menjadi tempat yang memediasi dia dengan Tuhan. Salomo tidak ingin bait ini hanya menjadi tempat bagi Israel. Salomo ingin memperbesar terus pengaruh Israel hingga ke seluruh dunia. Untuk direnungkan, biarlah pertobatan sejati terjadi juga atas orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Pertobatan karena berita Injil telah sampai kepada mereka.
Pertobatan yang hanya mungkin terjadi bila orang-orang Kristen mempunyai visi untuk terus memberitakan Injil. Ayat 43 menyatakan bahwa nama Tuhan disebut di atas rumah ini. Demikian juga nama Kristus disebut atas kita, gerejanya. Biarlah hidup kita menyebarkan kesaksian yang baik akan nama Tuhan Yesus, dan perkataan mulut kita tidak pernah berhenti memperkenalkan Kristus. Keenam, ayat 50-53. Salomo memohon supaya Tuhan sendiri yang akan memulihkan umatnya. Umat Tuhan, jika terus-menerus memberontak kepada Tuhan, akan Tuhan singkirkan dari tanah Israel. Tetapi Salomo memohon supaya Tuhan rela mengampuni dan membuat mereka menjadi kesayangan di tempat kemana mereka dibuang. Mengapa mereka bisa menjadi kesayangan? Karena pertobatan sejati mencakup perubahan hidup yang diperkenankan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Untuk direnungkan. Pertobatan sejati harus menjadi pertobatan yang terlihat, diperkenan oleh Tuhan, tetapi juga dirasakan berkatnya oleh orang lain. Inilah bagian penting dari pertobatan sejati, yaitu bukan hanya Tuhan yang mengkonfirmasi pertobatan itu, tetapi juga orang-orang sekitar mereka. Mari kita berbalik dari dosa-dosa kita, dan seluruh aspek hidup kita dipersembahkan pada Tuhan. Kiranya Tuhan rela memakai kita menjadi saluran berkatnya bagi orang-orang di sekeliling kita.